Hakikat manusia menurut psikoanalisa. Nah, di dalam hakikat manusia ini terdapat dua insting, yaitu insting bertahan hidup dan insting kematian. Freud mengemukakan tentang konsep insting mati atau death instinct yang berhubungan dengan dorongan agresif atau aggressive drive. Ia mengatakan bahwa manusia memanifestasikan insting mati ini melalui tingkah laku seperti keinginan bawah sadar untuk mati atau untuk menyakiti diri sendiri dan orang lain. Freud percaya bahwa dorongan seksual dan agresif adalah kekuatan yang menentukan tingkah laku manusia. Nah, selanjutnya insting hidup atau life instinct. Untuk mempertahankan hidup berorientasi pada pertumbuhan, perkembangan, dan kreativitas. Semua tindakan bertujuan memperoleh kesenangan dan menghindari rasa sakit, walaupun terdapat konflik antara life instinct dalam kurung eros dan death instinct dalam kurung thanatos. Individu bukan korban dari agresi dan self-destruction karena kedua insting tersebut. Struktur kepribadian manusia menurut psikoanalisa. Dalam teori psikoanalitik, struktur kepribadian manusia itu terdiri dari id, ego, dan superego. Nah, yang pertama ada id. Id merupakan struktur yang kita bawa sejak lahir dan berisikan semua potensi bawaan, termasuk naluri-naluri yang umumnya tidak kita sadari. Id adalah komponen kepribadian yang berisi impuls, agresif, dan libidinal. Merupakan bagian tertua dari aparatur mental sekaligus merupakan komponen terpenting sepanjang hidup. Id bekerja dengan menganut prinsip kesenangan atau pleasure principle. Di dalam id terdapat dorongan-dorongan naluriah yang cenderung primitif dan menimbulkan ketegangan karena menuntut untuk dipenuhi. Untuk memuaskan dorongan-dorongan, id menggunakan dua mekanisme, yaitu tindakan refleks dan proses primer. Selanjutnya ada ego. Ego adalah bagian kepribadian yang bertugas sebagai pelaksana, berperan sebagai eksekutif yang memerintah, mengatur dan mengendalikan, serta mengontrol jalannya id, superego, dan dunia luar. Penengah antara insting dengan dunia luar dengan menilai realita dalam hubungannya dengan nilai-nilai moralitas. Prinsip kerja ego menganut prinsip realitas atau reality principle. Ego berfungsi untuk membantu id memenuhi dorongan-dorongannya secara nyata dan bukan hanya sekedar membayangkan atau melamun. Ego tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan id, tetapi juga merintangi atau menolak dorongan-dorongan yang tidak diizinkan oleh norma atau kode moral yang ditentukan oleh lingkungan sosial. Ego merupakan aspek eksekutif dalam kurung pengendali atau pengatur dari struktur kepribadian. Nah, yang terakhir ada superego. Superego adalah bagian moral dari kepribadian manusia, karena ia merupakan filter dari sensor baik buruk, salah benar, boleh tidak, sesuatu yang dilakukan oleh dorongan ego. Di sini superego bertindak sebagai sesuatu yang ideal, yang sesuai dengan norma-norma moral masyarakat. Superego merupakan aspek kepribadian yang berisikan nilai-nilai atau kode moral masyarakat yang diinternalisasi oleh anak melalui pendidikan orang tua. Manusia yang mengikuti arahan superegonya cenderung bisa menyesuaikan dirinya dengan baik, namun mungkin menderita karena banyak dorongan kesenangan yang tidak terpuaskan. Sebaliknya, manusia yang kurang mendengarkan superegonya cenderung bisa memuaskan dorongannya, tetapi seringkali ditanggapi rasa bersalah, malu, dan cemas. Superego berfungsi membatasi dorongan-dorongan id dan mengendalikan ego agar tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan kode moral atau norma masyarakat. Pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa. Nah, yang pertama ada pribadi yang sehat menurut psikoanalisa.
Pribadi yang sehat menurut teori psikoanalisis adalah pribadi yang mampu menyelaraskan antara id, ego, dan superego, sehingga dalam pribadi secara utuh manusia tidak mengalami masalah-masalah yang berhubungan dengan kecemasan. Ego bertindak secara rasional dan bukannya secara irasional. Ciri-ciri pribadi yang sehat menurut psikoanalisa adalah sebagai berikut. A. Ego bersifat secara realistis. B. Dapat menggunakan struktur kepribadian secara efektif. Dan C. Mekanisme pertahanan dirinya bersifat efektif. Nah, selanjutnya ada pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisa. Seseorang dikatakan sebagai pribadi yang bermasalah apabila dalam dirinya terjadi ketidaksinambungan antara id, ego, dan superego. Terjadi kecemasan-kecemasan akan masa lalu dan ketakutan akan masa datang. Memiliki pertahanan diri yang tidak baik sehingga secara sadar maupun tidak sadar mempengaruhi perilaku atau tindakan secara nyata. Ciri-ciri pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisa diantara jika terjadi kecemasan pada dirinya serta jika mekanisme pertahanan dirinya tidak berfungsi efektif. Nah, yang terakhir ada hakikat konseling menurut psikoanalisa. Secara umum, hakikat konseling adalah mengubah perilaku. Dalam pendekatan psikoanalisa, hakikat konseling adalah agar individu mengetahui ego dan memiliki ego yang kuat, yaitu menempatkan ego pada tempat yang benar sebagai pihak yang mampu memilih secara rasional dan menjadi mediator antara id dan superego. Konseling dalam pandangan psikoanalisis adalah sebagai proses reedukasi terhadap ego menjadi lebih realistis dan rasional. Konseling pada prosesnya untuk membantu individu menyadari ketidaksadaran. Proses konseling berarti perubahan dari ketidaksadaran menuju kesadaran. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.